Pemirsa, Polda Metro Jaya menetapkan pakar telematika Roy Suryo dan 7 orang lainnya sebagai tersangka terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri mengatakan 8 tersangka ini dibagi menjadi 2 klaster. Klaster pertama yaitu pengacara Egy Sujana Kurnia, Tri Royani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadilah. Sementara itu untuk klaster kedua yakni pakar telematika Roy Suryo, Dr. T. Fauziah, Tiasuma alias Dr. Tifa, dan ahli digital forensik Resmond Hasiholan Sianipar. Penyidik menyimpulkan para tersangka telah menyebarkan tuduhan palsu dan memanipulasi dokumen ijazah dengan metode yang tidak ilmiah. Penyidik telah mengantongi alat bukti yang cukup sebelum menetapkan ke-8 orang tersebut sebagai tersangka. Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka dalam perkara pencemaran nama baik, fitnah, dan manipulasi data elektronik yang dilaporkan oleh Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Penyidik menyimpulkan bahwa para tersangka telah menyebarkan tuduhan palsu dan melakukan edit serta manipulasi digital terhadap dokumen ijazah dengan metode analisis yang tidak ilmiah dan menyesalkan publik. Selanjutnya, penyidik akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut. Pada kesempatan ini, kami tegaskan bahwa penanganan perkara yang kami lakukan murni proses penegakan hukum. Kemudian seluruh tahapan juga dilakukan secara profesional, proporsional, transparan. Pemirsa, Presiden ke-7 Joko Widodo dituding terima aliran dana korupsi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Tudingan ini datang dari akademisi Ubaidillah Badrun yang klaim telah telusuri informasi PPATK. Akademisi Ubaidillah Badrun menuding Joko Widodo menikmati uang hasil korupsi proyek kereta cepat WUS. Ia berani mengungkap hal itu usai menelusuri aliran uang yang diduga hasil korupsi dari proyek strategis nasional, termasuk korupsi pada proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Ubaidillah juga menduga sebagian uang itu masuk ke kantong sejumlah pejabat, termasuk mengalir ke Solo. Secara seluruhnya, sepanjang kekuasaan Jokowi sampai awal Prabowo ini, itu menghabiskan sekitar 1.515 triliun. Saya telusuri di PPATK itu, ternyata yang dikorupsi dari 1.500 lebih itu sekitar 510 triliun. Jadi 36% dari proyek strategis nasional itu dikorupsi. Nah itu masuk ke semua pejabat. Diduga kuat juga masuk ke Solo. Jadi bayangkan 30. Di sisi lain, Ketua Umum Projo Budi Ari Setiadi yakin Joko Widodo membangun proyek kereta cepat untuk kemajuan rakyat Indonesia. Meski demikian, ia juga mendukung proses penegakan hukum jika terbukti ada korupsi di proyek ambisius tersebut. Permasalahan hukum silakan diproses hukum. Dan pihak-pihak yang bertanggung jawab harus bertanggung jawab. Tapi saya yakin 100% Pak Jokowi merencanakan dan mengaksi program BUS ini memang betul-betul untuk kemajuan Indonesia. Beban utang proyek kereta cepat yang mencapai 116 triliun rupiah membuat publik curiga ada dugaan korupsi di dalamnya. KPK pun mengaku sedang menelaah ada atau tidaknya korupsi dalam proyek kereta cepat tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kasus tudingan ijazah palsu yang menyeret nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo hampir memasuki babak akhir. Drama panjang ijazah Jokowi berawal dari media sosial ke laboratorium hingga Roy Suryo CS menjadi tersangka.
Kasus tudingan ijazah palsu yang menyeret nama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo hampir memasuki babak akhir. Bermula dari tudingan di media sosial, isu keaslian ijazah Jokowi pertama kali mencuat di ruang publik sejak 2022. Namun kembali menguat pada awal 2025 setelah sejumlah pihak menuding ijazah yang digunakan Jokowi untuk mendaftar sebagai calon presiden tidak sah. Jokowi melalui kuasa hukumnya melaporkan sejumlah akun dan individu yang menyebarkan tudingan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya pada 30 April 2025. Jokowi melaporkan dugaan fitnah terkait tuduhan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya. Terdapat 12 orang yang masuk dalam daftar terlapor setelah kasus tersebut naik dari penyelidikan ke penyidikan. Di antaranya Roy Suryo, Dr. Tifa, Abraham Samad, Egy Sujana, hingga Damai Hari Lubis. Dalam prosesnya, Jokowi juga sudah diperiksa setelah kasus naik penyidikan. Pemeriksaan digelar di Mapolresta Solo pada 24 Juli 2025. Penyidik Polda Metro Jaya turut menyita ijazah SMA dan S1 milik Jokowi untuk diteliti laboratorium forensik. Polda Metro Jaya melanjutkan penyelidikan atas laporan yang dibuat Jokowi. Penyidik melakukan pemeriksaan intensif terhadap puluhan saksi dan ahli, serta menyita dokumen ijazah asli Jokowi dari SMA dan Universitas Gadjah Mada untuk dilakukan uji keaslian oleh Pusat Laboratorium Forensik. Hasil pemeriksaan forensik menyimpulkan ijazah yang dimiliki Jokowi adalah asli. Jumat 7 November 2025, Polda Metro Jaya akhirnya menetapkan Roy Suryo dan 7 orang lainnya sebagai tersangka terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Pemirsa, KEK Lido bersama Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango atau TNGGP ini terus melakukan edukasi bagi pengunjung yang akan melakukan pendakian. Edukasi ini menekankan pentingnya menjadi pendaki cerdas yang tidak hanya mengejar puncak, tapi juga ikut menjaga keselamatan dan kelestarian alam Gunung Gede Pangrango, Jawa Barat. Pemirsa, Gunung Gede Pangrango di Jawa Barat tidak hanya menyimpan pesona alam yang indah dan juga memukau, namun juga menyimpan cerita tentang betapa pentingnya menjadi pendaki yang cerdas dan juga bertanggung jawab. Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango terus mengedukasi pengunjung agar pendakian tak hanya menjadi ajang menaklukkan puncak, namun juga wujud kepedulian terhadap alam dan keselamatan diri. Kegiatan edukasi dilakukan langsung di lapangan. Petugas memberikan arahan di setiap pos pemeriksaan, termasuk tentang penataan sampah, pembatasan barang bawaan, hingga standar perlengkapan pendakian. Dari langkah sederhana seperti membawa pulang sampah hingga ikut menanam pohon, semua menjadi bagian dari upaya menjaga kelestarian Taman Nasional ini. Pendakian tidak hanya sekedar untuk sampai ke puncak Gunung Gede Pangrango, tetapi juga bagaimana sikap kita terhadap alam dan lingkungan. Mari kita jaga bersama Taman Nasional Gunung Gede Pangrango untuk kelestarian dan kebaikan bersama. Bersama TNGGP, KEK Lido telah melaksanakan berbagai program pelestarian alam di sekitar kawasan Lido dan Taman Nasional. Di antaranya memberikan bantuan kepada kelompok tani hutan Bodogol untuk pelestarian tanaman hoya, serta mendukung kegiatan edukasi masyarakat bersama polisi hutan TNGGP pada tahun sebelumnya. Lewat kampanye Pendaki Cerdas, petugas TNGGP terus meningkatkan pentingnya